Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di sini Nifa Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Kali ini saya akan membahas lagi soal-soal dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD, yaitu materi TWK tentang tata negara. Jadi jangan di-skip ya teman-teman dan nonton video ini sampai akhir. Jadi teman-teman, berikut adalah soal tes wawasan kebangsaan materi tata negara. Kita akan langsung ya ke soal yang pertama. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dapat dibuktikan dengan adanya campur tangan lembaga yang satu dengan bidang kekuasaan lembaga yang lainnya. Misalnya, A. DPR melakukan mosi terhadap Presiden. B. MPR merancang GBHN. C. MA memutuskan perkara perselisihan. D. DPD mengajukan rancangan undang-undang. Atau KE. Presiden mengesahkan undang-undang. Jawaban yang tepat di sini adalah D. DPD mengajukan rancangan undang-undang. Soal selanjutnya, norma pertama yang terkandung di dalam tata hukum Indonesia meliputi A. Pancasila, B. Dekret Presiden, C. Ketetapan MPR, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Proklamasi Kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi norma pertama yang terkandung di dalam tata hukum Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang selanjutnya. Yang dimaksud dengan penduduk adalah A. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. B. Sekumpulan orang yang merupakan penduduk asli wilayah satu negara. C. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah satu negara. D. Sekumpulan yang menerima nilai dari falsafah negara. E. Sekumpulan manusia yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Jawaban yang tepat di sini adalah C. Jadi yang dimaksud dengan penduduk adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam satu negara. Jadi jawabannya adalah C. Berdasarkan fakta sejarah, suatu negara dapat terjadi karena fusi, yaitu A. Suatu wilayah yang tidak bertuan diduduki dan dikuasai oleh suatu kelompok. B. Suatu wilayah negara melepaskan diri dari negara yang semula menguasainya. C. Suatu wilayah negara dari suatu bangsa dikuasai oleh atau dicaplok oleh bangsa lain. D. Suatu wilayah beberapa negara yang mendiami suatu negara menjadi negara baru. Atau KE. Suatu wilayah negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Jawaban yang tepat adalah D. Jadi suatu negara dapat terjadi fusi apabila suatu wilayah beberapa negara yang mendiami suatu wilayah menjadi negara baru. Jadi jawabannya di sini adalah D. Soal selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. DPR dengan memperhatikan pendapat DPD. B. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah. C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD. D. Presiden dengan memperhatikan pendapat MPR. Atau KE. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPR. Jadi jawaban tepat di sini adalah E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Organ utama PBB yang berfungsi membuat rekomendasi tentang prinsip kerjasama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah A. Sekretariat, B. Majelis Umum, C. Dewan Perwalian, D. Dewan Keamanan, atau KE. Dewan Ekonomi Sosial. Jawabannya adalah D. Dewan Keamanan.
Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi A. Organisasi sosial, B. Organisasi politik, C. Organisasi rakyat, D. Organisasi kesusilaan, atau E. Organisasi kekuasaan. Jawabannya adalah E. Organisasi kekuasaan. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hal perubahan pertama dalam memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari A. Mahkamah Agung, B. Menteri Kehakiman, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Dewan Pertimbangan Agung, atau E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah A. Jadi, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi, jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Corak negara yang mengandung ideologi fasisme mengutamakan A. Keadilan sosial, B. Kekuasaan negara, C. Ketentraman rakyat, D. Kemakmuran rakyat, atau E. Kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah A. Jadi negara yang mengandung ideologi fasisme lebih mengutamakan keadilan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Keadilan sosial. Contoh wilayah ekstrateritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah A. Pulau-pulau kecil dari negara Indonesia, B. Kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara, C. Pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni, D. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, atau E. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Jawaban yang tepat di sini adalah D. Jadi wilayah ekstrateritorial Indonesia adalah kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Demikianlah pembahasan soal-soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. See you dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.